Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuryanto. Video ini dibuat untuk keperluan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Praktikum kali ini meliputi 2 materi, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Agar lebih mudah, saya sudah menyiapkan skrip agar metode pengecekannya nanti lebih cepat. Kali ini saya menggunakan The Beaver. Nah, database yang kita gunakan adalah database yang sudah kita buat sebelumnya. Penerapan transaksi menggunakan prosedur. Nah, di sini kita ada begin, start transaction, commit, dan rollback. Ini fungsinya begin untuk memulai, start transaction, lalu query-nya kita ketik. Nah, di situ harus kita commit atau kita rollback. Jika tidak, dia tidak akan tersimpan. Oke, kita praktekkan The Beaver ini. Nah, di sini kita select pasien misalnya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5 baris data. Pada baris data ini kita akan buat prosedur ada di sini ya. Kita bisa klik new prosedur, lalu kita input nama dan lain sebagainya. Kita akan membuat 3, saya sudah membuat test, commit, dan rollback. Pada tes, nah, di sini kita akan start transaction, insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, ini data tanpa commit. Seharusnya di sini bisa commit atau rollback. Tapi kita tidak akan gunakan dulu, kita akan lihat hasilnya. Ini namanya tes, berarti kita tinggal panggil saja di sini. Call test. Kita eksekusi, maka akan muncul new name, new address, L. Nah, di sini terlihat sudah muncul ada di tabel, tetapi jika kita buat koneksi baru, di sini kita select tentang form pasien, maka data tersebut tidak ada karena di sini hanya dipanggil tanpa commit. Sekarang kita akan lakukan commit. Kita tutup. Kita panggil commit. Commitnya adalah, ini kita tutup dulu ya. Kita save. Jadi dia transaction, insert pasien, nama pasien, alamat, new address, 1 L. Lalu kita commit. Nah, kita akan jalankan call commit. Dia akan muncul. Kita buktikan, kita panggil lagi select bintang from pasien. Nah, dia sudah muncul. Jadi fungsinya commit itu adalah memasukkan dia ke dalam tabel database. Jika tidak di commit, maka dia akan masuknya ke prosedur saja. Nah, sekarang kita akan coba untuk roll. Di sini kan ID-nya sudah sampai ke 25. Seharusnya jika kita input 2 kali, berarti ini nanti ID-nya 26, ini 27. Tetapi kita akan gunakan rollback to save point. Jadi di insert pertama kita save pointnya menjadi dengan nama point 1, lalu kita insert lagi, tapi kita rollback kembalikan ke point 1, berarti ini tidak dianggap. Lalu kita commit. Setelah commit disimpan ke tabel pasien, seharusnya nanti kita beri nama saja, ini 25, berarti di sini kita tulis new name 26, new name 27. Nah, seharusnya 27 ini tidak tersimpan karena kita rollback kembali ke poin 1. Kita simpan, lalu kita panggil commit. Nah,
yang tersimpan adalah 26 saja. Coba kita lihat di sini, ya, sama 26, berarti ini dilewati karena kita rollback. Kita sudah praktek commit dan rollback. Nah, jadi fungsi dari commit atau rollback adalah untuk memastikan transaksi tereksekusi dengan benar. Jika berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan commit, atau jika ada permasalahan, kita bisa rollback ke save point, atau semuanya kita batalkan dengan rollback. Lalu kita akan masuk ke trigger. Di trigger kita ada before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Nah, yang akan kita praktekkan nanti adalah after insert sesuai dengan di PMP. Jadi kita akan buat dulu tabel baru, yaitu tabel obat. Kita tinggal copy saja. Lalu kita masuk ke the beaver. Ini enggak kepake, satu saja. Nah, berarti kita insert tabel obat. ID, kode, nama, harga, stok. Oke, kita jalankan, sudah muncul. Lalu transaksi obat kita copy. Nah, di transaksi obat dia ada foreign key ya, masuk ke ID pasien. ID pasien ini akan merujuk ke tabel pasien. Lalu foreign key ID obat ini akan merujuk ke tabel obat. Kita jalankan. Di sini kita refresh. Show tables. Sudah ada pasien, dokter, obat, transaksi obat. Oke, kita refresh database. Ini kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, muncul ada admin, dokter admin, daftar pasien, dokter memeriksa pasien, transaksi obat, dan ada obat. Nah, ID pasien merujuk ke tabel pasien dan ID obat akan merujuk ke ID obat. Berarti ini sudah benar. Sekarang kita akan buat, kembali ke script, kita akan buat trigger obat. Nah, ini saya juga sudah buat, kita copy, kembali ke the beaver, kita buatnya dari transaksi obat, kita create trigger, namanya trigger stok obat. After insert, nah, trigger stok obat. Setelah insert tabel obat, kita akan periksa per baris. Per barisnya adalah kita update stok obat. Update stok obat, kita set stok sama dengan stok dikurangi jumlah yang baru, di mana ID obat sesuai dengan ID obat. Nah, kita simpan. Trigger stok obat sudah jadi, berarti kita akan melihat from obat. Oh, masih kosong. Kita akan isi dulu tabel obat. Nah, kita insert into obat, ID-nya biar dia generate sendiri karena dia sudah auto increment. Kita jalankan. Nah, select bintang from obat. Sudah ada 3 baris. Amikasin stoknya 10
10, amoxicillin 20, betadine 10. Nah, sekarang kita akan insert tabel transaksi obat. Nah, kita komen insert input transaksi obat, ID pasiennya 4. Kita cek dulu, select bintang from pasien. Ya, kita akan pakai ID pasiennya 4. Terus ID obatnya kita akan coba ke amoxicillin. Amoxicillin berarti 2 dengan 4, 2. Nah, kita kurangi sebanyak 2. Nah, saat kita insert ke transaksi obat, seharusnya dari 20 menjadi 18. Kita coba jalankan. Ini sukses. Terus kita lihat lagi. Ini udah ada. Ya, dia jadi 18. Lalu bagaimana jika kita tambah transaksi lagi, kita kurangi lagi 3, berarti harusnya nanti menjadi 15. Ya, betul. Berarti trigger sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan lanjut ke transaksi basis data terdistribusi. Nah, di sini sebenarnya kita membutuhkan 2 komputer, satu sebagai master. Jadi ada master, ada slave. Master ini adalah database yang akan kita kerjakan, insert, update, dan lain-lain. Dan slave ini yang sebagai replikanya. Jadi setiap perubahan di master nanti akan otomatis masuk ke slave. Saya sudah menyiapkan Ubuntu. Nah, di sini sebagai slave. Kita akan coba replika dari yang ada di komputer lokal sebagai host Windows, akan kita replika ke Ubuntu. Langkahnya pertama kita update dulu my ini. Nah, ini ada perbedaan kalau di Windows menggunakan my ini, tapi kalau di Linux yang diupdate adalah my.cnf. Oke, sekarang kita update. Dia ada di C. Program data MySQL, karena saya tidak menggunakan SAM installer. Nah, ada di sini my ini. Kita edit. Nah, kita cari. Nah, ini file my ininya. Yang kita ubah adalah pada MySQL ini atau MySQLD, kita tambahkan server ID-nya 1, binlog DB-nya rumah sakit. Nah, jika itu sudah kita jalankan, kita simpan. Lalu kita masuk ke MySQL. Kita akan buat user sebagai klien. Klik user replika, passwordnya ini kita plus privilege, itu sudah jalan. Lalu kita kunci plus, udah. Lalu kita lihat show master status. Nah, ini kita simpan. Posisinya juga kita simpan. Lalu kita export
database. Ekspor database-nya kita gunakan the beaver biar gampang. Kita ekspor database rumah sakit. Next, saya simpan di sini, namanya ini start. Oke, close, selesai. Kita kembali ke CLI, lalu kita unlock table. Nah, sudah selesai. Kelihatan gak sih? Unlock table, oke. Lalu kita masuk ke prosesnya adalah kita akan periksa di konfigurasinya. Berarti kita sudo nano etc mysql conf mysql.conf cnf. Nah, bukan, kita cek cd etc mysql. Yang kita ubah adalah cd mysql conf d. Nah, ini nano mysql cnf, enggak ada. Nano mysql cnf. Nah, di sini yang kita ubah server ID. Nah, server ID-nya 2, lalu kita replicate do db-nya rumah sakit, karena target kita rumah sakit. Oke, kita simpan, lalu kita buat database. Nah, oh, di sini saya sebenarnya sudah buat. Kita drop saja. Drop database rumah sakit. Nah, kita refresh, lalu kita buat lagi create database rumah sakit, lalu kita refresh. Ini kita import restore database. Nih, start. Sudah selesai, berarti sudah muncul show database ya. Use rumah sakit, show tables, sudah muncul semua. Select bintang from obat. Sama persis. Nah, sekarang kita akan jalankan slave. Slave-nya yaitu mysql. Oh, sudo dulu. Sudo mysql root. Nah, di sini kita stop slave. Oke. Ini sudah di copy. Nah, copy, paste, kita jalankan. Oke, kita tinggal start slave. Oke, show slave
status G. Kita periksa semua berjalan dengan lancar. Nah, berarti kita tinggal periksa. Exit. Di Ubuntu Terminal, lalu saya tampilkan Debivernya yang di sini. Kita akan insert lagi. Jadi ini kan kita ganti yang ID 3, kita ambil sebanyak 5, berarti nanti harus berada 10. Kita lihat di Ubuntu. Ya, berubah. Berarti database terdistribusi sudah selesai. Oke, itu saja sekiranya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.